فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajaah tadi asar yang kemarin kita ambil dari Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah yang menjelaskan tentang kelemahan Abdul Karim Ibni Abil Mukharik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barabah tentang perawi ini. Indak Arin tentang Abdul Karim Ibni Abil Mukharik. Nah, perkataan beliau mujma'un ala dha'fih. Ini sudah, kalau ada nas seperti ini pegang ya Pak. Sehingga jangan sampai kita datang belakangan kemudian mengatakan Abdul Karim bin Abdul Mukharik na'am thiqah misalnya, atau hadisnya sahih. Telah disepakati oleh para ulama jarh wa ta'dil tentang kedhaifannya. Nah, sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani al-Fadl ibn Sahl. Al-Fadl ibn Sahl telah kita lewati ikhwan. Al-A'raj al-Baghdadi thiqah. Qala haddatsana Affan ibn Muslim. Ini juga telah kita lewati. Affan ibn Muslim As-Saffar Al-Basri thiqatun thabtun. Qala haddatsana Hammam. Ini yang baru. Hammam ibnu Yahya ibnu Dinar Al-Azdi Abu Bakar Al-Basri kunyahnya. Seorang thiqah, walaupun dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala rubbama wahim. Thiqatun rubbama wahim. Seorang thiqah tapi terkadang keliru. Yang namanya manusia terkadang keliru. Tetapi kekeliruan tersebut tidak sampai menurunkan derajat beliau ini dari apa? Tingkatan seorang yang thiqah. Dan di antara sebab terkadang beliau keliru ikhwan dikarenakan tidak merujuk ke kitabnya, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani. Sami'tu Affan yaqul kana Hammam la yakadu yarji'u ila kitabih wa la yanzuru fihi. Aku mendengar Affan mengatakan, dulu Hammam hampir-hampir tidak pernah merujuk ke kitabnya dan tidak melihat ke kitabnya, yaitu mengandalkan hafalan. Wa kana yukhalaf fala yarji' ila kitabih. Dan adalah dulu beliau terkadang diselisih dalam riwayat oleh yang lain, tapi ya tetap tidak
tidak merujuk ke kitabnya. Nah, kemudian suatu ketika tsumma raja'a ba'du fa nadhara fi kutubih. Kemudian setelah itu beliau merujuk, melihat kembali ke kitab-kitabnya. Faqala ya Affan kunna nukhti'u katsiran fanastaghfirullah ta'ala. Wahai Affan, muridnya ini Affan ibnu Muslim, wahai Affan, sungguh dulu kami banyak keliru berarti, maka kami meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara sebab kenapa kok dikatakan rubama wahim, terkadang keliru dikarenakan apa? Dikarenakan beliau tidak merujuk ke kitab. Nah, makanya kalau riwayat Hammam ikhwan kemudian diselisih oleh yang lain, maka butuh hati-hati. Kita mendapatkan riwayat dari Hammam ibnu Yahya ini, kemudian ada riwayat thiqah yang lain yang menyelisihinya, maka kita kita ambil langkah hati-hati, dicek kembali jalan-jalan. Nah, apakah ada penguat bagi riwayat Hammam atau tidak? Nah, dari sini ikhwan, kisah ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza yaqtadi anna hadits Hammam bi akhirih asah mimma sumi'a minhu qadiman. Ini salah satu keunikan pada riwayat Hammam ikhwan. Untuk riwayat Hammam Ibnu Yahya, hadis-hadis yang didengar dari Hammam di akhir-akhir hidupnya itu lebih sahih daripada yang awal-awal. Kenapa? Karena setelah menyadari itu, beliau sering merujuk ke kitab. Sering merujuk ke kitab. Kalau dulu mungkin mengandalkan kepemudaannya, juga mengandalkan hafalan, tidak mau merujuk ke kitab. Nah, wa qad nassa 'ala dzalika Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, menegaskan tentang hal tersebut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan ini diingat-ingat termasuk di antara keunikan dalam periwayatan ikhwan. Kalau kebanyakannya di masa-masa akhir lemah, ya kan? Orangnya perawi ikhwan terkadang di akhir hidupnya dilemahkan. Riwayat kalau sudah riwayat akhir dilemahkan pada sebagian perawi. Karena terjadi ikhtilaf, hafalannya kacau misalnya. Tapi kalau untuk Hammam ini malah kebalikannya. Riwayat dari Hammam yang akhir-akhir, maka itu yang lebih kuat. Sehingga apa saja yang beliau sampaikan dari kitabnya maka itu diterima. Tapi kalau yang diriwayatkan dari hafalannya, maka dilihat kalau ada yang menyelisih maka maka berhati-hati. Tidak bisa langsung untuk disahihkan. Qala qadima alaina Abu Dawud al-A'ma. Kata Hammam rahimahullah, telah tiba pada kami Abu Dawud al-A'ma. Faja'ala yaqul haddatsana al-Bara' qala wa haddatsana Zaid bin Arqam. Fadzakarna dzalika li Qatadah faqala kadzab ma sami'a minhum innama kana dzalika sa'ilan yatakaffafun nasa zamana ta'unil jarif. Ini pentingnya merujuk kepada ulama. Perhatikan, Hammam mengkhabarkan telah tiba kepada kami Abu Dawud al-A'ma. Abu Dawud al-A'ma namanya Nufai ibn al-Harith al-Hamdani. Hidup di masa tabi'in, mengklaim dirinya mendengar dari beberapa sahabat sebagaimana disebutkan di sini.
Nah, Abu Dawud Al-A'ma ini tiba dan didapati oleh Hammam Ibnu Yahya. Faja'ala yaqul, maka Abu Dawud Al-A'ma kemudian mengatakan haddatsana Al-Bara, telah menyampaikan kepada kami Al-Bara, yakni Al-Bara Ibnu Azib As-Sahabi radhiyallahu anhu. Mengklaim dirinya mendengar dari Bara Ibnu Azib. Qala, dia juga mengatakan wa haddatsana Zaid bin Arqam, juga mengklaim telah mendengar hadis dari Zaid bin Arqam As-Sahabi radhiyallahu anhu. Nah, makanya Hammam kemudian ketika mendengar pernyataan Abu Dawud Al-A'ma ini merujuk kepada gurunya Qatadah. Taib. Dan Hammam Ibnu Yahya termasuk salah satu murid terkemuka dari Qatadah. Makanya hadis-hadis Hammam dari Qatadah hadis-hadis yang mustaqimah. Dikedepankan hadis beliau daripada riwayat Yahya Ibnu Abi Katsir kalau mengambil dari Qatadah, ikhwan. Taib. Jadi termasuk murid murid terkemuka. Maka dikedepankan dari beberapa murid yang lain, bahkan termasuk murid sama-sama murid senior, misalnya seperti Yahya bin Abi Katsir. Kalau melewatkan dari Qatadah, maka hadis Hammam dikedepankan. Nah, Hammam kemudian bertanya kepada Qatadah. Kami sebutkan berita tersebut, pengakuan Abu Dawud Al-A'ma ini kepada Qatadah. Faqala, maka Qatadah mengatakan kadzab, dusta dia. Inilah pentingnya merujuk kepada alim, ya kawan. Merujuk kepada alim yang betul-betul menguasai menguasai ilmu tersebut. Karena tidak semua orang berilmu menguasai cabang ilmu ini, ya kawan. Cabang ilmu hadis, cabang ilmu jarh wa ta'dil. Ma sami'a minhum, dia tidak pernah mendengar dari mereka ini, yaitu dari para sahabat yang disebutkan, baik itu Bara, Zaid bin Arqam maupun sahabat yang lain. Makanya didatangkan dengan dhamir hum, isyarat pengingkaran Qatadah rahimahullahu taala. Bahwasanya dia tidak mendengar dari dari keduanya, juga dari yang lain yang dia klaim. Baik. Innama kana dzalika sa'ilan yatakaffafun nasa zamana ta'unil jarif. Hanyalah dulu dia itu seorang pengemis. Abu Dawud Al-A'ma ini sekarang diterangkan secara detail tentang kedustaan Abu Dawud Al-A'ma. Hanyalah dia itu pada saat itu seorang sa'il, seorang pengemis, suka minta-minta. Ya takaffafun nas. Menengadahkan tangannya minta-minta kepada manusia. Ya takaffaf. Ya takaffaf dari kafun, dari kafun yaitu telapak tangan, karena orang kalau minta kan telapak tangannya ditekadahkan. Diambil dari situ fi'il ya takaffafun nas. Dia menengadahkan tangannya meminta-minta kepada manusia pada zaman terjadinya ta'un jarif. Baik. Di sini Qatadah rahimahullahu taala menjelaskan kenapa kok sampai beliau menghukumi klaim dari Abu Dawud Al-A'ma itu dusta. Diterangkan karena tidak mendengar. Bagaimana mendengar dari para sahabat-sahabat tersebut wong dia bukan penuntut ilmu. Ini cara mudahnya. Dia bukan termasuk orang yang sibuk dengan ilmu. Dia sibuk dengan dengan meminta-minta kepada manusia. Ini maksud kenapa kok disebutkan oleh Qatadah alasannya demikian. Oleh karena itulah
dikenalnya seseorang, diketahuinya seseorang sebagai apa? Penuntut ilmu. Nah, ini juga salah satu bentuk apa? Bentuk ta'dil, ya kawan. Bentuk rekomendasi fulan penuntut ilmu. Berarti pantas kalau dia belajar, ya pantas kalau kemudian dia menyampaikan sesuatu berhubungan dengan masalah ilmu, berhubungan dengan masalah dakwah, dia belajar. Tapi kalau kemudian muncul orang-orang yang tidak belajar, menampilkan diri, tidak pernah belajar, tapi dia hanya mengambil dari apa? Dari guru internet misalnya. Nah, mengandalkan Google Translate. Ingin tampil, nah mengandalkan gurunya Mbah Google. Nah, ini tidak pantas. Bagaimana diambil dari orang-orang tersebut ilmu, dia bukan yang sibuk dengan ilmu, hanyalah sibuk dengan internet misalnya. Ini salah satu contoh juga bagaimana dulu para salaf ikhwan menyebutkan sebab kelemahan seseorang, diantaranya kenapa? Karena tidak tersibukkannya dia dengan ilmu. Inna makana dzalika sa'ilan yatakafafun nasa zamana ta'unil amwas zamana ta'unil jarif. Baik. Ini makna athar. Dan memang untuk Abu Dawud Al-A'ma, dia seorang yang mujma'un ala dha'fih juga, ikhwan. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, ajma'u ala dha'fih wa kadzdzabahu ba'dhum wa ajma'u ala tarki riwayati anhu. Ini kesimpulan bagus dari Ibnu Abdul Bar. Dari sekian perkataan para ulama jarh wa ta'dil tentang Abu Dawud Al-A'ma, yang namanya siapa tadi? Nufai Ibnul Harits Al-Hamdani. Para ulama bersepakat tentang kedhaifannya, bahkan sebagian mereka mendustakannya, dan mereka berijma' bersepakat untuk meninggalkan riwayat darinya. Dan di antara bentuk kedustaan, pengakuan dia mendengar dari Al-Bara Ibnu Azib dan Zaid Ibn Arqam, yang didustakan oleh Imam Qatadah. Taib. Dan berhubungan dengan athar ini, ikhwan, ada beberapa faedah yang bisa kita tambahkan. Yang pertama berhubungan dengan Qatadah. Pada biografi Qatadah, ikhwan fillah, ada hal yang menakjubkan untuk kita ambil ibrah. Qatadah, yang nama lengkap beliau Qatadah Ibnu Di'amah Ibni Qatadah As-Sadusi Abul Khattab kunyahnya. Seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Beliau akhwanifillah wulida akmah, dilahirkan dalam keadaan buta. Subhanallah, seorang yang lahir dalam keadaan sudah buta. Tapi demikianlah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan pada sebagian hambanya kemuliaan, walaupun dia buta, dia terangkat dengan kemuliaan ilmu dan diberi keunggulan yang lain yang tidak didapat mungkin oleh orang yang paling tajam pandangannya misalnya, yaitu bahwasanya beliau diberi kekuatan hafalan yang luar biasa. Setiap mendengar sesuatu tidak pernah minta diulangi, sudah hafal. Nah, di antara guru beliau adalah Sa'id bin Musayyib. Dan Qatadah ini diberi apa? Selain hafalan juga diberi kecerdasan dan seorang yang apa? Yang rajin untuk bertanya.
Maka saking banyaknya pertanyaan tersebut, sang guru ikhwan sampai mungkin kesal. Kamu banyak tanya, apa yang kamu tanyakan itu semuanya hafal? Ditanya oleh Sa'id bin Musayyib, sebagaimana dalam riwayat Salam bin Miskin dari Amr bin Abdullah, beliau mengatakan, lama qadima qadana ala Sa'id bin Musayyib faja'ala yas'aluhu ayyaman wa akthar. Ketika Qatadah tiba di tempat Sa'id bin Musayyib dan mengambil ilmu darinya, maka beliau bertanya beberapa hari, tanya dan banyak bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Dan Sa'id bin Musayyib telah kita ketahui beliau Sayyidut Tabi'in gelarnya, yaitu pemukanya para tabi'in. Baik. Nah, saking banyaknya bertanya, faqala lahu Sa'id, "Akullu ma sa'altani anhu tahfadhu?" Apakah setiap perkara yang engkau bertanya kepadaku engkau menghafalnya? Qala na'am. Nah, karena ya tentunya namanya seorang guru. Ini murid banyak tanya, jangan-jangan dah capek-capek dijawab. Nah, dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Setiap yang kamu tanya engkau hafal? Qala na'am. Iya. Tapi lihat ini, mengaku iya ya betul-betul iya, enggak perlu diminta. Akhirnya disebutkan sa'altuka an kadza faqulta fihi kadza wa sa'altuka an kadza faqulta fihi kadza. Ini disetorkan. Aku bertanya kepada engkau tentang hal ini, maka engkau jawabannya seperti ini. Jadi pertanyaan dan jawaban dihafal semua. Aku bertanya kepadamu demikian, engkau jawab demikian, terus. Baik. Dari sinilah ikhwan dan diketahui tentang keutamaan Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullahu taala. Sampai-sampai faqala Sa'id, "Ma kuntu adhunnu anna Allah khalaqa mithlak." Dulu aku tidak menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang sepertimu. Dalam artian buta, tapi subhanallah mendengar sesuatu sekali sekali dengar langsung nempel, langsung hafal. Dan memang ikhwan, dia termasuk ayat dari ayat-ayat tentang kuatnya hafalan. Bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membagikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan kekuatan hafalan itu rizki. Maka hendaknya ikhwan dijaga. Seorang yang diberi kemudahan hafalan, kemudian mampu menghafal, dijaga. Jangan dinodai, jangan dirusak dengan maksiat. Dan hafalan di antara hal yang memudahkannya ikhwan dan menjadi pintu pembukanya adalah dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an akan sangat terasa kemudahan-kemudahan berikutnya setelah seorang berjuang untuk menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis, setelahnya biidznillah tabaraka wa taala diberi kemudahan banyak. Bahkan untuk cabang ilmu yang lain pun dengan sebab barakatul Quran yang dia hafal akan terbuka, akan mudah. Oleh karena itulah para ulama menasihatkan mengawali dengan dengan perkara ini. Baik. Dan Qatadah ini juga dari isi Al-Quran ikhwan mutqin. Walaupun buta dari lahir ikhwan, tapi tadi berarti mengandalkan mendengar. Diriwayatkan
bahwasanya Qatadah mengatakan kepada Sa'id bin Abi Arubah, Sa'id bin Abi Arubah, khudil mushaf, tolong ambilkan mushaf, nah minta untuk disimak. Karena beliau buta, tentunya butuh untuk menyimakkan hafalan kepada ulama yang memiliki ilmu dan melihat juga untuk menyimak dari mushaf. Fa'arada alaihi surat al-Baqarah falam yukhti'u fiha harfan wahidan. Qala ya Aban Nadr ahkamtu. Qala na'am. Qala la ana bi sahifati Jabir ahfadu minni li suratil Baqarah. Kemudian beliau menyetorkan bacaan surat Al-Baqarah, maka tidak ada satu huruf pun yang keliru. Nah, tidak ada satu huruf pun yang keliru. Kemudian bertanya kepada yang menyimak ini, apakah aku sudah mutqin ini, sudah betul-betul bagus hafalannya? Betul? Dijawab iya. Nah, kemudian Qatadah mengatakan, sungguh aku dengan lembaran-lembaran dari riwayat Jabir lebih hafal daripada surat Al-Baqarah ini. Maksudnya apa? Karena memang beliau juga penghafal hadis, dan di antara hadis kumpulan yang beliau hafal adalah Sahifah Jabir. Dan beliau nyatakan di sini lebih kuat hafalannya daripada apa yang disetorkan tadi, menunjukkan bahwasanya riwayat tersebut tentunya riwayat yang mutqanah. Dan ini ya kawan, memang disebutkan sendiri oleh Qatadah rahimahullah ta'ala tentang kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Dari riwayat Ma'mar, beliau mengatakan, ma qultu li muhadditsin qattu a'id alayya wa ma sami'tu udhunayya syai'an qattu illa wa'ahu qalbi. Subhanallah. Aku tidak pernah mengatakan kepada satu ahli hadis pun ulangi. Tidak pernah minta diulangi. Padahal pada masa itu ya pembacaan hadis haddatsana fulan, mendengar saja. Tidak membaca dari kitab, tidak ada cetakan kitab. Mendengar langsung hafal. Dan tidak bisa nulis, kenapa? Karena buta. Dan tidaklah kedua telingaku mendengar sesuatu pun kecuali hatiku bisa mewadahinya. Wa'ahu qalbi, yaitu aku memahami dan menghafalnya, masuk ke hati. Dan inilah hakikat hafalan. Hafalan itu intinya kan bagaimana kita memasukkan sesuatu ke hati kita sehingga terjaga di situ. Dari yang kita lihat, kalau kita mampu melihat, kemudian kita baca ulang-ulang, dibantu dengan mulut, untuk masuk ke hati kita. Itu hakikat hafalan. Pengulangan terus untuk bisa masuk. Dan banyaknya pengulangan ini sesuai dengan kadar kekuatan masing-masing. Tapi seorang jangan menyerah, kemudian aku hafalannya lemah. Tidak. Siapapun yang berjuang afanifillah, bersungguh-sungguh dengan niatan yang bagus, dengan niatan yang bagus, diiringi doa, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakannya biiznillah. Ini tentang Qatadah. Yang dari sini kita mengambil ibrah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil dan bijak pada semua ketetapan-ketetapannya. Dan di antara sebab naiknya derajat seseorang, walaupun dia memiliki cacat dari sisi fisik, ya mungkin kalau tidak ada perkara ini tidak akan dilihat, tidak akan disebut namanya. Untuk apa seorang buta disebut-sebut? Tapi ketika dia seorang yang buta, kemudian memiliki ilmu, memiliki riwayat yang banyak, maka disebut namanya, didoakan, dan bahkan manusia berduyun-duyun untuk mengambil ilmu darinya. Baik.
Bahkan para imam-imam besar seperti Sulaiman At-Taimi, Ayyub As-Sakhtiyani, berhujjah dengan hafalan beliau. Kalau ada keraguan-keraguan bertanya kepada Qatadah. Dan beliau ikhwan termasuk murid khusus dari Hasan Al-Basri. Bahkan dikatakan oleh Abu Zur'ah, Qatadah min a'lami ashabil Hasan. Qatadah itu adalah deretan murid-murid Hasan Al-Basri yang paling berilmu. Nas seperti ini penting ketika kita mendapati khilaf dari murid-murid Hasan ketika meriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Di antara murid terkemuka yang dinyatakan a'lam, paling berilmunya adalah Qatadah. Walaupun demikian, ikhwan, namanya manusia tidak luput dari kekurangan. Dari sisi hadis, dia terkadang terkadang melakukan tadlis. Terkadang melakukan tadlis. Dan dari sisi akidah, beliau tertuduh dengan pemahaman qadar. Ada sedikit kekeliruan dalam akidah beliau berhubungan dengan masalah takdir. Ghafarallahu lah. Dan kemungkinan karena memang beliau tentunya mendapatkan ilmu dari apa-apa yang beliau dengar. Dan meninggal dengan sebab ta'un. Pada tahun 1117. Nah, 117 apa? Pada tahun 117. Faedah yang kedua, akhwan, berhubungan dengan masalah ta'un al-jarif. Ta'un al-jarif ini, akhwan, dinamakan demikian dikarenakan banyaknya yang meninggal pada masa itu. Yaitu ta'un jarif, yaitu ta'un yang betul-betul menyeret manusia kepada kematiannya. Sehingga diibaratkan seperti seperti air bah yang membanjiri suatu tempat. Dan ta'un merupakan wabak yang ma'ruf pada masa itu, akhwan. Dan bentuknya khusus. Ya, bentuk ta'un ini khusus. Dikatakan oleh para ulama, bentuknya adalah wahwa basrun wa waramun mu'limun jiddan yakhruju ma'alahabin wa yaswaddu ma haulah. Yaitu seperti bisul, benjolan, suatu bengkak yang sangat sakit, sangat menyakitkan, keluar bersamaan dengan rasa panas dan menghitam di sekelilingnya, atau terkadang yakhdar, menghijau, atau yahmar, kemerah-merahan, terkadang berwarna kehitam-hitaman, kehijau-hijauan, atau kemerah-merahan. Taib. Kemudian juga menyerang hati dan diikuti dengan qai', dengan muntah-muntah. Ini ta'un yang dikenal pada masa itu,
yang terjadi beberapa kali, ikhwan. Dan di antara ta'un besar yang menimpa, yaitu ta'un al-jarif ini. Terjadi khilaf dengan khilaf yang lumayan kuat tentang kapan waktu terjadinya ta'unul jarif. Dengan apa? Keterpautan penetapan tarikh yang cukup panjang, ikhwan. Di antara yang dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Umar Ibn Abdul Bar dalam awal kitab Tamhid, ketika menjelaskan tentang Ayyub As-Sakhtiyani. Ayyub As-Sakhtiyani mata fi sanah itsnatain wa thalathin wa mi'ah. Berapa ini? Tahun 132. Fi ta'unil jarif. Pada apa? Pada kejadian ta'unul jarif tahun 132. Ingat-ingat. Kemudian Ibnu Qutaibah mengatakan Anil Asmu'i anna ta'un al-jarif kana fi zaman Ibn Zubair sanah 67. Bahwasanya ta'un jarif terjadi pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair pada tahun 67. Baik. Hal ini juga dikatakan oleh para penulis kitab-kitab tarikh yang lainnya. Dan ini masyhur bahwasanya ta'un jarif terjadi pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Tahun 67 Hijriah. Dan untuk Ayyub sendiri lahirnya pada tahun Sittin wa Sittin 66. Berarti apa? Beliau berumur 1 tahun, kemudian apa? Terjadi ta'un jarih pada masa Abdullah bin Zubair. Dan kemungkinan ya kawan, makanya para ulama tadi membawa kemungkinan ada beberapa kejadian ta'un yang sama dinamakan dengan ta'unul jarih karena keterpautan lumayan jauh. Dan pada masa itu tahun enggak selama ini ya kawan, dari tahun 67 sampai 132 ini enggak akan selama ini waktunya. Baik. Oleh karena itulah dibawa pada pemaknaan bahwasanya ta'un ini terjadi beberapa kali dan sama-sama dinamakan jarif. Kenapa? Dikarenakan banyaknya yang meninggal disebabkan ta'un tersebut. Dan memang pada masa itu ta'un banyak terjadi. Sebagai rahmah bagi kaum mukminin dan ujian untuk kesabaran mereka. Dan sebagai faedah dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dalam Al-Ma'arif Anil Asma'i anna awwala ta'unin kana fil Islami ta'un Amwas fi Syam fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya awal ta'un yang terjadi di masa Islam yaitu ta'un Amwas yang terjadi di Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang dengan sebab tahun ini meninggal sahabat-sahabat utama seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu'ad bin Jabal serta kedua istrinya dan anaknya. Kemudian yang kedua ta'unul jarif. Jadi ta'un Amwas ini yang pertama kali dikenal dalam Islam pada masa siapa tadi? Umar. Kemudian ta'unul jarif pada masa Abdullah bin Zubair tahun 67. Kemudian ta'unul fatayat. Ta'unul fatayat, kenapa dinamakan fatayat? Ta'un gadis-gadis. Karena saat itu akhwan, ta'un ini yang diserang diawali dari apa? Para gadis. Ya, para gadis-gadis. Itu yang pertama kali kena. Wanita-wanita, perawan-perawan yang di rumah-rumah, anak-anak perempuan, dan terjadi di Basrah, Wasit, Syam, dan Kufah.
Dan juga dinamakan ta'unul asyraf. Kenapa? Karena meninggal pada ta'un tersebut orang-orang yang mulia yang banyak. Kemudian ta'un-ta'un yang lain dinamakan dengan orang atau penguasa pada masa itu. Ta'un Adi bin Artah, kemudian ta'un Ghurab. Ta'un Adi bin Artah tahun ke-100, ta'un Ghurab, ta'un Gagak pada tahun 127 dan seterusnya. Syahidnya untuk ta'un Jarif ini termasuk apa? Ta'un awal, ya, ta'un yang kedua yang dikenal besar yang apa? Yang menimpa kaum muslimin. Dan kalau kita perhatikan berhubungan dengan Abu Dawud yang mengaku mendengar dari sahabat ini, nah, pernyataan Qatadah, innama kana dzalika sa'ilan yatakaffafun nas zaman ta'unil jarif. Berarti dia termasuk orang yang selamat pada masa ta'un jarif di masa pemerintahan Zubair. Tahun 67. Kemudian hidup lama sampai apa? Sampai beberapa waktu. Baik. Dan kalau kita perhatikan khabar-khabar tentang ta'un tersebut, akhwan, maka sungguh sangat jauh dengan apa? Dengan wabah yang pada masa ini sedang apa? Sedang santer diperbincangkan oleh manusia. Corona maupun kemudian turunannya Omikron, pintu corona. Entah nanti dimunculkan lagi cucunya, cucu corona apa lagi. Wallahu ta'ala alam. Kalau ta'un tersebut tidak sampai berhari-hari, ya Pak, datang dalam artian contohnya misalnya yang disebutkan dalam sehari langsung ribuan meninggal. Hari kedua ribuan lagi meninggal. Hari ketiga ribuan lagi meninggal. Hanya beberapa saat. Baik. Dikatakan mengenai ta'un pada masa Ibnu Zubair ini, ta'unul jarif fi zaman Ibnu Zubair fi Syawal sanah 69, tepatnya pada bulan Syawal 6 tahun 607 tahun 67 halaka fi thalathati ayyam. Ini kalau tis'in wa sittin, ini yang riwayat ini berarti berapa? 69. Saya tadi kalau yang riwayat dari Asma'i sab'in wa sittin, biasa ada sedikit perbedaan dalam tarikh untuk ukuran yang waktunya jangkanya lama seperti ini. Intinya pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, halaka fi thalathi ayyam fi kulli yawmin 70,000. Subhanallah. Wafat dalam jangka waktu 3 hari. Manusia sangat banyak. Jangka waktu 3 hari
pada setiap harinya sab'una alfan sekitarnya. Nah, pada hari pertama 70.000, hari kedua 70.000, hari ketiga 70.000. Dan termasuk yang meninggal pada ta'un jarif ini Anas, keluarga Anas. Adapun Anas tidak. Mata fihi li Anas bin Malikin 83 ibnan. Meninggal dari keluarga Anas bin Malik 83 anak. Karena Anas bin Malik ikhwan termasuk seorang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak anak dan banyak hartanya. Sehingga beliau diberi umur panjang, menjadi sahabat yang paling akhir meninggal di negeri Basrah. Diuji dengan apa? Banyaknya anak yang meninggal pada ta'un jarif ini, 83. Wa yuqal, ada yang mengatakan dalam riwayat 73 ibnan, 73. Terjadi khilaf dalam hitungannya. Ini menunjukkan beratnya ta'un tersebut, nasallallahu al-afiyah. Nah, berarti untuk pernyataan Qatadah tadi, tepatnya ya pada ta'un jarif yang pada masa Abdullah bin Zubair. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Karena Qatadah dilahirkan sanah ihda wa sittin. Baik. Mata sanah asyrata wa mi'ah. Tahun 117. Mau pendapat yang masyhur. Tadi yang awal tahun 100 berapa? 17. Nah, untuk Qatadah. Dan ketika terjadi ta'un berarti apa? Berarti Qatadah masih berumur berapa? 6 sinin, 6 tahun. Dan umur 6 tahun untuk seorang yang diberi kekuatan hafalan seperti itu, ya sudah apa? Sudah mumayyiz, sudah mampu untuk mengisahkan. 6 tahun mengisahkan terjadinya ta'un jarif dan kisah tentang Abu Dawud yang pada terjadinya ta'un jarif ngemis minta-minta kepada manusia, bukan termasuk yang sibuk dengan ilmu, ini sudah bisa. Apalagi berhubungan dengan kekhususan yang Allah berikan kepada beliau berupa kekuatan hafalan. Ini berhubungan dengan athar Qatadah. Selain faidah pokok tentang jarah Qatadah kepada Abu Dawud al-A'ma. Baik. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta